Jadi saya sih masih menilai terlalu dini ya kalau mau dibilang itu sudah untung. Gitu. Tapi kemarin direksi PT ABM mengklaim untung di kuartal pertama aja katanya 500 jutaan. Bener gak sih? Untuk 500 juta tuh buat apa ya? Gaspol, ngebahas politik. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Gaspol kali ini saya bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem PSI dengan Sis Mareta. Apa kabar Sis? Halo. Biar lebih akrab aku panggil Sis ya, izin. Ya, boleh banget. Boleh banget ya. Biar kayak anak muda. Iya. Meskipun umur bertambah tua ya, harus ember. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang aktivitas Sis di DPRD Provinsi Banten. Kalau kita lihat kan Sis ini sepak terjangnya konsen di mengawal soal pertanian. Iya. Gitu, beberapa kali komentar di teman-teman media pun tentang pertanian, waktu itu bicara soal kedelai. Masih ingat aja. Bicara soal pupuk, kelangkaan pupuk. Iya, Sis paling vokal waktu itu di antara teman-teman yang lain. Sis yang mengawal isu waktu itu. Gitu. Nah, saya ingin tanya tapi secara umum potensi pertanian di Provinsi Banten saat ini seperti apa sih? Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad kesempatannya diajakin podcast, kita ngobrol-ngobrol nih santai aja. Siap. Saya Mareta Dian Artanti, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, saat ini memang dari awal masuk sebagai anggota DPRD tahun 2019 sampai sekarang masih di Komisi 2. Ya. Itu karena memang saya merasa masih perlu ada hal-hal yang masih harus dilanjutkan. Kan bisa saja kan di tengah-tengah terus nanti ganti komisi gitu, sah-sah aja gitu. Cuman ya memang saya merasa selain saya sudah seneng ya dengan lihat ijo-ijo pertanian, biru-birunya laut kita Banten, kekayaan alamnya udah bagus banget, meningkatkan perekonomian. Nah, itu saya merasa masih perlu banyak yang harus dikembangkan, banyak yang harus didukung untuk bisa meningkatkan potensi sumber daya alam maupun perekonomian di Provinsi Banten. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan lebih spesifik di pertanian gitu ya. Bisa dibilang pertanian di Banten ini potensial sekali gitu ya, karena luas. Daerahnya sangat besar dan penghasil beras, pensuplai beras secara nasional di tingkat peringkat ke-9. Oh, secara nasional ya? Nasional. Nah, jadi ini sebenarnya juga masih bisa terus ditingkatkan. Awalnya sih bukan di peringkat 9, gitu, masih di bawahnya lagi ini. Kemudian kita bisa ngejar lagi. Sekarang posisi di peringkat ke-9. Per 2022. Iya, ini terakhir 21 ya. Oh, 2021. Oke. 22 ini semoga udah ada naik lagi peringkat. Ada perbaikan ya gitu ya. Tapi ini kita juga masih mau genjot karena perhatian atau prioritas pertanian rasanya masih belum jadi yang utama ya. Kalau yang saya rasakan dibandingkan dengan pembangunan di bidang yang lain loh. Mungkin di infrastruktur udah pasti gitu ya, sekolah, pendidikan, terus kemudian kesehatan itu memang jadi concern perhatian pemerintah Provinsi Banten. Tetapi yang satu lagi kita mesti harus jaga itu adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya dari mana kalau bukan dari pertanian kita gitu ya. Ada kelautan juga, peternakan juga gitu. Ya kalau melihat dari demografisnya Banten, ada 4 kabupaten, ada 4 kota gitu kan. Ini kan 50-50. Bisa dibilang 4 kabupaten itu produksi pangan, nanti 4 kotanya bisa sebagai konsumennya. Oh, gitu konsumennya, oke. Kan enak banget ya sebenarnya. Udah nggak usah kemana-mana, kita bisa menyiapkan, mensuplai, menyediakan pangan di
dalam Provinsi Banten sendiri. ya. Gitu. Itu sih harapan ya, yang kedepannya kita kepingin bisa ada kemandirian dalam ketahanan pangan. Ya. Nah, produksi beras sendiri di daerah mana yang paling bagus di Provinsi Banten? Pandeglang, Lebak. Oke. Ya, Pandeglang, Lebak. Bagus itu ya. Kabupaten Serang juga bagus, cuman secara kuantiti gitu ya masih banyak di Pandeglang dan Lebak. Kalau diukur dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Banten, kita masih surplus dari itunya apa yang namanya? saya ketahui sejauh ini masih aman. Aman ya? Ya. Kita nggak ada pasokan dari luar daerah nggak? Ada juga. Ada, oh iya, bersaing lah namanya di pasaran ya. Betul. Tapi kalau kita mau secara fix gitu ya, secara pasti gitu ya, di Banten sendiri ketersediaan pangannya mah cukup stabil. Iya. Nah, selain beras, apa ya sektor pertanian yang bisa dikembangkan di Provinsi Banten, Sis? Sekarang ini sih masih paling bisa diharapkan ya di sektor pangan ya, mau padi, jagung seperti itu gitu ya. Harapannya ke depannya juga untuk yang hortikultura ya, saya sih kepinginnya ntar harga cabai nggak naik-naik lagi. Itu paling rutin ya, setiap tahun ada aja kenaikan harga cabai gitu ya, sayur-sayuran ataupun yang lainnya, misal tomat atau wortel gitu ya. Nah, saya sih berharapnya nanti ketika kita udah settle di satu produk pangan gitu ya, beras kita settle dulu gitu ya, beras pangan gitu. Ntar kedepannya kita bisa mulai pelan-pelan juga hortikultura juga kita perhatikan lebih lanjut. Kalau dulu saya sering wawancara kepala dinas pertanian itu, Banten tuh unggul dengan pajale istilahnya, padi, jagung, kedelai. Ini masih nggak sih? Masih ya. Cuman kalau aku mau bilang kedelai gitu ya, kedelai kita itu kalau yang lokal masih kurang bisa. Kurang ya. Kemarin aja sempat kebingungan kita ya. Iya, masih kurang bisa mengikuti kebutuhan pasar. Oke. Ya, kalau mau dibilang ada gitu ya, tapi untuk bisa memenuhi kebutuhan harapan pengrajin tempe, tahu gitu ya, itu speknya nggak memenuhi. Masih gitu. Minus ya kita ya. Makanya masih pakai kedelai impor. Iya, betul. Itu. Padahal kalau dikembangkan secara geografis, kita cocok nggak wilayah tanahnya gitu, kultur cuacanya barangkali. Ya, ini informasi ya. Kalau misalnya saya sih juga bukan punya pertanian gitu ya. Apa sih yang nggak mungkin gitu ya? Kan kita juga kalau lihat di padang pasir aja bisa nanem kok, gitu. Tinggal teknologinya gitu kan. Nah, kalau kita mau spend investasi yang cukup tinggi di situ, pasti bisalah kita ini kan gitu ya, penuhi. Cuman kalau tadi saya singgung mengenai spend investasi di bidang pertanian, ya ini juga cukup masih bikin sedih juga gitu, Mas. Karena prosentase anggaran kita di bidang pertanian itu masih kecil sekali gitu. Jadi kayak masih belum jadi prioritas karena sejauh ini mungkin belum urgent banget gitu. Secara masih bisa import gitu kan. Ya, itu kalau kita bisa bisa dibilang terlena dengan import seperti itu ya bahaya. Sebenarnya gitu. Kita mesti harus mulai bisa memprioritaskan anggaran untuk swasembada pertanian kita. Benar. Itu masih di bawah 3% ya kalau dari seluruh anggaran di Provinsi Banten. Jauh sama proyek fisik gitu ya. Jauh. Meskipun benar fisik penting gitu ya. Ya, kita sejauh ini masih
bisa dibilang ngalah. Sedih ya. Iya, iya. Apalagi ini mau musim Lebaran biasanya nih, bentar lagi kan Lebaran semua naik. itu secara fisik itu yang paling gampang dilihat kan. Paling bisa dilihat masyarakat, ini pembangunan ada yang tadinya aspal, nggak di aspal sekarang di beton gitu ya. Itu kan ada jembatan, ada tadinya nggak ada jadi ada gitu. Kelihatan banget. Stadion tadinya nggak ada jadi ada. Itu dia. Makanya stadion sampai asal kalau kita bisa bangun, bisa menjaga, bisa merawat, bisa memanfaatkan itu menjadi lebih punya potensi ambil keuangan pendapatan. Iya, itulah. Tapi kan alasannya selalu infrastrukturnya bagus untuk menunjang pertanian. Supaya kirim hasil pertaniannya gampang, katanya sih begitu. Tapi kalau pertaniannya juga nggak dikembangkan, apa yang mau dikirim kan? Sedih ya. Nah, makanya Pemprov, nih ngomong-ngomong tadi soal pengembangan pertanian, Pemprov membentuk BUMD Agrobisnis. PT ABM ya, Agrobisnis Banten Mandiri. Nah, pendapat Sis bagaimana tentang ABM nih? Saya jujur ikutin ABM ini dari awal penyertaan modal. Oh iya dong, pasti karena di Komisi 2. Penyertaan modalnya gitu. Ya, awalnya saya pun juga yakin nih, lo mau bikin BUMD bisa bikin keuntungan, dapat PAD gitu kan. Wah iya Bu, ini dapat ini, bisa ini gitu. Visibility studinya, analisa akademisnya, semua udah kita telaah. Nah, kemudian kalau nggak salah itu tahun 2019-2020 ya, gitu ya. Habis itu COVID. Ya. Saya juga agak ini juga ya, sedih juga gitu. Lagi mau ngarepin berjalan bisa lancar, tapi kemudian kita juga agak tertatih-tatih mungkin ABM ini dengan situasi pandemi. Ya memang paling gampang untuk bisa mengalihkan kesalahan karena pandemi gitu ya. Iya. Kenyataannya kalau namanya ekonomi, memulai suatu usaha dengan penyertaan modal yang sudah diberikan 75M ya, sekarang sudah masuk gitu ya. Nah, ini kita tinggal nagih janji nih ya. Lo punya strategi seberapa berjalannya gitu ya. Terus kemudian kendalanya apa. Nah, ini kita masih in touch lah dengan tim manajemen ABM. Ya betul. ABM gitu. Sejauh ini saya sih masih melihat belum ada keuntungan mungkin keuntungan yang bisa dinikmati selain biaya-biaya ya itu wajar, namanya kita usahakan tentu bisa untuk bayar pegawai kan, bisa untuk infrastruktur sarana prasarana di industri itu gitu ya. Nah kemudian tinggal ditambah dengan kreativitas lah gitu ya, bagaimana contoh-contoh BUMD yang sudah berjalan di luar Provinsi Banten misalnya. Ya kalau kita mau lihat paling bagus mungkin di DKI gitu ya BUMD-nya, dan ininya udah berjalan sinkron, terkoneksi gitu ya dengan pasar gitu juga. Itu perlu amati, ditiru, dimodifikasi gitu ya. Tapi saya memaklumi juga butuh waktu. Ya sejauh ini. Dulu janji punya nggak mereka ngasih target sekian tahun kita berjalan berdiri? Ada sih, ada. Waktu itu berapa lama dia kasih waktu? Ada secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Harapannya sih secara 10 tahun ke depan gitu ya, atau mungkin kita lihat nanti 5 tahunan seperti itu kita evaluasi, meskipun kita setiap tahun juga tetap evaluasi gitu ya. Jadi supaya jangan terlalu jauh gitu ya melakukan kesalahan, makanya nanti takutnya sama-sama lah kita pikul bareng-bareng ini gitu, BUMD itu. Tapi kemarin direksi
PT ABM mengklaim untung di kuartal pertama aja katanya 500 jutaan. Bener gak sih? Untuk 500 juta tuh buat apa ya? Kita sih ekspektasinya nama perusahaan kita ya 500 juta juga mau buat ini lagi bisa dibilang masih kecil gitu. Iya. Kecil. Paling habis buat gaji karyawan. Itu dia. Jadi saya sih masih menilai terlalu dini ya kalau mau dibilang itu sudah untung. Meskipun itu ya kalau untuk dibuat sebagai statement usaha dari para manajemen dan direksi ABM ya kita menghargai gitu ya. Tapi kita masih belum puas. Tuh, catat tuh direksi ya. Belum berikan kepuasan kinerja. Si Suareta nih. Saya yakin kok pasti bisa. Bisa ya. Tapi butuh waktu tadi ya. Kita melihat potensi yang besar dan juga ya saya yakin dengan pengalaman-pengalaman yang manajemen dan direksi sudah miliki, tinggal dibuktikan aja gitu kan. Pasti bisa kok gitu. Iya. Tinggal core bisnisnya yang jelas. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama kakak BUMD yang aku tahu itu. Sudah lahir sebelumnya. Ternyata tidak sedikit kasus hukum gitu loh. Setidaknya ABM ini dimulai dengan start yang benar lah kayaknya gitu ya. Dan dimulai dengan start yang benar, tinggal dilanjutkan dengan benar juga. Ya saya nggak tahu sejarahnya yang satu yang tetangga itu ada agak pelik gitu ya. Saya nggak ikutin perkembangannya. Ikutin awalnya seperti apa juga. Di ujuk-ujuk udah ada ya. Ini kita tetap harus perjuangkan lah, kita pertahankan semaksimal mungkin karena ini semua juga udah pakai uang rakyat kan kita membuatnya gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Betul, gitu. harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau dari bisnis usaha yang dikembangkan IBM ini, kira-kira yang potensial apa nih? Sis, ada nggak laporan ke Komisi 2? Nih kita tahun ini membuat ini perencanaan. Ada ya? Ada, cuman saya mungkin nggak apal catatannya mesti harus ya, harus rapat dulu ya. Ada. Jadi mereka sudah menyiapkan infrastruktur gitu ya, mulai dari hulu ke hilirnya, tapi kan bertahap ya. Mungkin tahap ini kita fokus beli peralatan rice mill. Rice mill, oke. Kita udah persiapkan untuk rice millnya, terus kemudian nanti sudah bekerja sama juga dengan beberapa kalau nggak salah ini untuk pemasarannya gitu ya, pemasaran produk-produk ABM yang lainnya gitu. Nah ini misalnya kemarin kita udah diperlihatkan ada produksi air mineral gitu ya, terus kemudian kita juga membantu memasarkan produk-produk UMKM atau UKM yang ada di Provinsi Banten, di Plaza Banten gitu ya, melalui media aplikasi digital, pasar di online gitu. Nah itu sudah mulai berjalan, tapi kayaknya kita juga perlu ada dorongan gitu ya kepada Pemprov untuk mewajibkan gitu ya Pemprov Banten ini menggunakan produk-produknya ABM. Gitu, misalnya air mineralnya gitu ya, kalau konsumsi untuk kegiatan di pemerintahan kita pakai produknya ABM seperti itu. Itu belinya ntar di mana? Ada. Retailnya udah ada. Atau dia udah masuk kerjasama misalkan gerai-gerai? Masih terbatas kalau yang sebatas saya tahu. Ini pun jadi PR ya buat manajemen ABM untuk bisa mempromosikan ke reseller dan mungkin juga mempersiapkan produksi yang lebih stabil gitu ya. Nah sejauh ini masih
diakses melalui Plaza Banten aplikasi itu. Okay, Tapi kalau misalnya ada yang mau lebih besar resellernya gitu ya, itu nanti juga bisa menghubungi kontak marketing. Iya, karena kan air minum ini kan kebutuhan yang sangat urgent. Iya. Tiap hari kita pasti minum gitu loh, dan cepat habis lah katakan gitu. Iya. Kalau paling tidak di OPD Pemprov Banten aja konsumsinya itu nggak beli merek lain, paling nggak kan juga membantu ya. Kelihatan kan, ya gitu. Gitu bisa menjadi. Dan itu nanti kan ya bisa diterapkan dengan produksi berasnya dari ABM yang lainnya gitu ya. Kita mulai yang sederhana, yang udah pasti kelihatan gitu ya. Sudah ada pangsa pasarnya, tinggal kita tunjukkan kepercayaan aja ke konsumen kita gitu, bahwa produk kita itu memang berkualitas, bisa bersaing. Bisa dipercaya pelayanannya. Nah, ya mungkin harus promo juga sih. Iya. Kan kita coba dulu nih, wah berasnya ternyata ketika dimasak enak. Gitu. Udah kita beralih aja nih ke sini. Harga terjangkau. Jadi karena kan kita juga menggandeng beberapa UMKM, jadi kayak misalnya ada gula aren, produksi kita kemas melalui agrobisnis ini. Itu digarap nggak oleh mereka? Gula aren? Digarap. Iya. Cuman kita kurang familiar kan, kita nggak paham, nggak ngerti ada produk-produk itu. Nah itu yang memang kita kasih masukan juga ke manajemen itu. Karena Banten ini banyak loh perusahaan retail ya. Tangerang sendiri aja, waduh. Nggak usah sebut merek, banyak banget kan. Tinggal kita masuk aja situ. Iya. Ketika masyarakat datang ke gerai itu pilih-pilih, oh ini apa nih kayaknya. Betul. Barangkali pertama coba, tapi ketika enak dan cocok kan ulang ya, repeat terus gitu. Ini kasih masukan ya ke direksi lewat podcast ini ya. Kalau air minum produksi di mana sumber mata airnya? Kemarin mereka laporan barangkali. Ada sih, beliau jelaskan, ada contohnya juga. Kemarin saya bawa contoh produknya juga. Oh, sih. Dikasih ya, bagi-bagi promo ya. Mohon maaf ya, saya lupa itu diambilnya dari mana. Iya, tapi packagingnya bagus. Bagus. Ya. Yang gula itu juga bagus. Ya. Kayak jahe, aren gitu ya, jadi kemasan minuman. Tampilan kan juga membuat daya minat orang untuk beli. Tapi itu apa ya? Iya. Ini PR nih ya. Jangan sampai tumbuh. Kita bentuk. Iya, jangan juga cuma dipamerin ke kita, ke dewan, gitu. Masyarakat ini loh, gitu kan. Mereka yang perlu merasakan. Gitu. Ngomong-ngomong air minum, saya minum dulu ya sis. Minum juga aus. Aduh, nggak beres juga nih ngomong ABM nih ya. Masih banyak PR-nya ternyata ya. Iya. Sis bisa nggak ngasih stimulus maksudnya atau masukan buat mereka supaya larinya lebih kenceng nih. Di tahun kelima harus sudah bisa ngasih PAD, dividen lah ya, buat pendapatan asli daerah. Kan kalau sekarang baru ngomong untung, tapi untungnya habis buat operasional. Ketika bicara untung itu kan laba itu kan harusnya laba bersih ya, udah untuk operasional dan lainnya, dan untuk bisa ngasih buat PAD. Nah, masukannya dari Sis Mareta apa nih? Barangkali punya ide brilian ya buat teman-teman ABM. Iya. Saya sih sederhana aja. Kita fokus kita pada produk unggulan kita, gitu ya. Fokus pada produk unggulan kita. Kemudian kita perkenalkan itu ke masyarakat. Ya namanya juga perkenalan ke masyarakat pasti ada promosi, itu juga biaya ada. Itu tinggal dikalkulasiin aja sejauh apa itu kita bisa ukur efeknya antara promosi dengan hasil dari penjualan kita gitu ya. Misalnya kalau memang kita punya produk unggulan, misalnya gampang aja air minum gitu ya, kita kalkulasikan itu mungkin kan sudah jadi kerjaan
bisnismen lah gitu ya. Saya yakin lah manajemen direksi BUMD juga udah memperhitungkan itu gitu ya. Cuman tinggal di ini aja, di diteruskan lebih konsisten lagi, terus kemudian dengan kreativitas yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita hari gini ya, kita kan perlu promosi yang mengena luas tapi juga murah. Itu seperti apa? Hari gini main TikTok aja udah ini kan, udah dilakukan belum gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sederhana tetapi kekinian dan orang banyak yang mengenal gitu ya dengan cara ini. Artinya cara memasarkannya sekarang udah nggak lagi konvensional ya. Sekarang udah era medsos, era internet gitu. Jadi bisa punya tim khusus, tim IT-nya itu atau tim medsosnya itu bergerak memasarkan seperti itu maksud sis ya. Jadi semua channel kita coba masuk gitu ya. Mau channel yang TikTok, Instagram. Ya, channel yang digital yang yang online gitu ya. Ada juga yang channel tradisional, misalnya kita mesti harus masuk ke pasar-pasar. Itu pun display juga tetap mesti ada karena tadi itu ya, orang masuk juga lihat ini apa ini saya pernah lihat produk kemasan ini ada di kantor dinas apa gitu ya, atau mungkin di tempat pelayanan Dukcapil mana gitu ya. Ini mereknya ini gitu. Ya, itu display juga penting. Jadi nggak cuma satu channel aja. Iya, benar sepakat tuh. Jadi jangan hanya konvensional tapi digital juga ya. Ini kalau sinergi semua dikerjakan, kayaknya cepet ya naiknya ya. Saya sih jujur ingin maju ya. Karena sedih juga ngelihat kakak terdahulunya yang pengen Banten itu punya nama yang baik lah gitu. Jangan yang jelek-jeleknya aja baru kok Banten. Ada ikonnya yang jelas gitu ya. Ini dari Banten nih. Pasti orang ingetnya itu dia. Apa tadi itu gula semutnya kayak kita beli. Atau barangkali kan kita punya madu baduy ya. Kenapa sih nggak coba juga dikembangkan madu baduy itu? Gitu. Itu semua memungkinkan gitu ya. Tinggal kita siap untuk bisa continue gitu. Madu baduy kita bisa, kalau kita sudah pasarkan dengan berbagai channel, terus kemudian produksinya nggak bisa sustain ya. Nggak bisa, itu juga mesti harus ya ini juga dijaga gitu. Nah, komitmen dengan petani madu gitu ya, itu juga ada seninya juga gitu ya kan. Panennya seperti apa, teknologinya mau yang gimana, lebah-lebah itu harus berapa banyak, dan kita mesti harus punya berapa banyak, kita perlu modal berapa kan kayak gitu. Buat ngembangkan ya. Nah, kembali lagi kita mau fokusnya di mana dulu lah. Itu dulu gitu. Nah, sih lihatnya mereka udah fokus di mana nih yang serius dikembangkan itu? Rice mill ini sepertinya sudah mulai bagus. Dijalankan. Diseriusin. Ya. Tapi rasanya masih setengah-setengah semua, belum yang all out gitu. Ya, harus ada keberanian sih mengambil keputusan yang mana. Ya, ambil langkah itu ya. Harusnya yang berkecimpung punya pengalaman bisnis pasti lebih tahu lah. Iya. Karena kan kita tinggal nagih gitu loh. Ini mana nih janjinya gitu ya. Terus kemudian apa yang sudah dilakukan, upaya-upayanya sejauh apa. Tapi ternyata kalau masih istilahnya konsentrasinya itu belum pada kekuatan gitu loh. Harus pada kekuatan kita dulu aja konsentrasinya. Jangan sampai minta modal untuk beli anu untuk mengembangkan tapi tidak ada hasilnya ya.
Nah, tahun ini ada nggak masuk usulan penambahan anggaran? Belum ya. Kita juga istilahnya mau wait and see dulu ini dari yang modal yang sudah kita serahkan. Total berapa tadi? 75 miliar ya. Ini aja dulu nih di tahun keberapa berarti? Tahun kedua ya nih ya? Tahun kedua. Apa nih dari 75 nih? Kita nanti ikutin ya perkembangannya. Ada rencana nggak nih rapat dengar pendapat barangkali? Biasanya kan mau pengesahan APBD tahun yang akan datang ada manggil mitra kerja kan? Iya. Nah, Komisi 2 itu akan atur terkait dengan ininya ya, langkah-langkah usahanya ya. Kalau Komisi 3 kan terkait penyertaan modalnya kan juga ada. Jadi Komisi 2 dan 3, kalau Komisi 2 terkait dengan gimana pertaniannya, membantu kontribusinya kepada para petani, gitu-gitu. Terus kemudian ada ekonominya ke depannya. Gitu. Apalagi kan ini nih biasanya kalau ada momen tertentu barang pokok yang kayak gini nih, sayuran itu naik kan. Betul. Mungkin sih sebagai perempuan, sebagai emak-emak katakan sedih gak sih belanja, Pak? Ya. Kemarin beli cabai satu biji itu 1.000. Sekilo 100.000, buset. Ya. Kan kasihan juga kalau masyarakat gak mampu kan? Sebenarnya salah satu harapan dibangunnya BUMD ini kan kita nanti bisa bekerja sama dengan pasar induk gitu ya. Itu dia. Terus kemudian punya cold storage yang memadai sehingga hasil-hasil pertanian kita nggak cepat busuk dan bisa terus di supply untuk kebutuhan masyarakat. Tapi sampai saat ini itu juga masih belum terrealisasi gitu ya. Ya, pembangunan pasar induknya juga masih belum ada. Iya. Kendalanya di lahan. Kayak telur sama ayam mana dulu gitu kan. Ini nggak bisa jalan gara-gara ininya belum ada, ini belum ada juga karena ini ya udah kita juga istilahnya kedepannya persiapan pembangunan pasar induk ini harus kita wujudkan. Itu mitra kerjanya Komisi 2 juga? Iya. Perdagangan ya? Dinas Perdagangan. Oh iya. Semoga nanti bisa terrealisasi. Oke, Sis, makasih banyak loh. Sama-sama. Udah mau ngobrol dengan Banten Raya Channel. Iya. Makasih loh udah ngundang juga, kasih kesempatan. Mohon maaf ya kalau kita ini belum bisa banyak informasi yang tersampaikan gitu ya, tapi di luar dari sesi ini gitu ya, tetap kita bisa ada komunikasi. Iya dong, pasti ya udah tahu. Gitu ya. Karena informasi ini juga waktunya terbatas nih, kayaknya Mas buru-buru ya. Enggak juga sih. Katanya Sis mau ini kunjungan kerja. Takut terlambat pesawat doang. Oke teman-teman, tadi itu obrolan saya dengan Sis Mareta, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari Partai Solidaritas Indonesia. Oke, saya akhiri. Saya Rahmat Kurniawan. Bye-bye. Terima kasih.